5. Riwayat penyakit keluarga. Riwayat penyakit keluarga penting ditanyakan dalam anamnesis. Sejumlah penyakit neurologi memiliki latar belakang genetik, seperti ataksia spinocerebellar. Penyakit Huntington, atau CADASIL, cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy. Riwayat keluarga juga sebaiknya ditanyakan pada pasien dengan gangguan poligenik seperti migrain atau epilepsi. Riwayat hipertensi atau penyakit jantung pada keluarga juga relevan ditanyakan pada pasien stroke, karena adanya kecenderungan yang bersifat familial. 6. Riwayat penggunaan obat atau paparan toksin, substansi lain. Riwayat penggunaan obat dapat meliputi konsumsi obat terkait keluhan atau penyakit saat ini. Konsumsi obat atau substansi tertentu baik dengan tujuan pengobatan penyakit lain atau hal lainnya, serta paparan toksin, misalnya di lingkungan kerja. Dalam hal konsumsi obat terkait keluhan atau penyakit saat ini, maka durasi, dosis dan respons pengobatan sangat penting ditanyakan. Pada beberapa penyakit neurologi, respons terhadap pengobatan dapat menjadi salah satu kriteria diagnosis. Contoh pasien dengan gejala Parkinsonisme, apabila responsif terhadap pemberian levodopa, maka penyakit Parkinson lebih dipikirkan dibandingkan Parkinsonisme sekunder atau sindrom Parkinson's plus. Beberapa gangguan neurologi dapat menjadi salah satu efek samping obat atau substansi toksik lain. Sebagai contoh, chemoterapi induced polyneuropathy, CIPN. Neuropati optik atau encephalopati Wernicke akibat intoksikasi alkohol, dan vestibulopati bilateral akibat pemberian streptomisin. Obat-obatan tertentu juga dapat menyebabkan eksarsebasi gejala, misalnya antibiotik golongan makrolid pada miastenia gravis atau beberapa obat yang dapat menurunkan ambang kejang pada pasien epilepsi. Misalnya clozapine atau bupropion. Paparan zat yang bersifat toksik, misalnya pestisida atau bahan kimia pabrik, cukup relevan ditanyakan pada kasus malignansi. 7. Riwayat pekerjaan, kebiasaan, dan sosial ekonomi. Riwayat pekerjaan dan kebiasaan dapat menjadi faktor risiko penyakit neurologi tertentu. Sebagai contoh, pasien dengan radikulopati servikal dengan riwayat pekerjaan yang sering membutuhkan mengangkat beban berat atau sindrom terowongan carpal tunnel syndrome, CTS, pada pengendara motor. Gangguan neurologis juga berdampak pada pekerjaan, oleh karena sebagian besar penyakit neurologis memiliki gejala yang bersifat menetap dan menimbulkan disabilitas, baik fisik maupun kognitif. Anamnesis sebagai panduan pemeriksaan fisik. Anamnesis juga berperan sebagai panduan untuk melakukan pemeriksaan fisik yang relevan. Pada anamnesis akan diperoleh keluhan subjektif. Dan selanjutnya klinisi akan memperkirakan lokasi lesi yang paling mungkin dengan mempertimbangkan karakteristik klinis pada lesi di masing-masing lokasi. Pemeriksaan fisik akan mengkonfirmasi keluhan subjektif serta karakteristik klinis tersebut. Dengan demikian, pada akhir anamnesis, klinisi telah memiliki perencanaan untuk melakukan pemeriksaan fisik yang relevan sesuai masalah pasien, sehingga pemeriksaan fisik dapat lebih terfokus dan menghindari terlewatkan hal-hal penting. Contoh penerapan dari anamnesis sebagai panduan pemeriksaan fisik dapat dilihat pada gambar 4.